Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di sini saya Devina akan menceritakan sedikit kisah, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, yang juga dikenal sebagai Ayah Mundir, merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dan terpandang di antara komunitas kaum muslim awal. Ubay adalah kaum Ansor yang berasal dari Bani Khazraj dan merupakan salah seorang dari Yatrib yang pertama-tama menerima Islam dan melakukan bayat kepada Nabi Muhammad di Aqobah sebelum terjadinya peristiwa hijrah. Ia turut mengambil bagian dalam pertempuran Badar dan peperangan lain sesudahnya. Ia seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal akan kepandaiannya. Ia juga seorang qori yang terkenal di antara para sahabat. Bahkan, Ubay bin Ka'ab sebelum memeluk agama Islam, ia dikenal sebagai orang yang pandai membaca dan menulis. Padahal, umumnya orang-orang Arab pada waktu itu tidak mempunyai kepandaian yang demikian. Dan ketika masuk Islam, Ubay termasuk salah seorang yang pertama-tama mencatat ayat-ayat Al-Quran ke dalam bentuk tulisan. Karena Ubay merupakan salah seorang penulis bagi Nabi Muhammad SAW. Ubay diriwayatkan memiliki suatu mushaf khusus susunannya sendiri, dan ia termasuk di antara para sahabat yang merupakan seorang penghafal Al-Quran. Ubay bin Ka'ab bin Qais al-Khazraji al-Ansari, ia memiliki dua kunyah. Rasulullah memberinya kunyah Al-Munzir, dan Umar bin Khattab memberinya Abu At-Tufail, karena ia memiliki seorang putra yang bernama At-Tufail. Ubay adalah seorang laki-laki yang rambut dan janggutnya berwarna putih. Namun, ia tak mengubah warna perak rambutnya itu dengan inai atau pewarna lainnya. Ubay juga adalah anggota kelompok penasihat yang dibentuk oleh Khalifah Abu Bakar sebagai tempat bertanya atas berbagai permasalahan. Dewan tersebut terdiri dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Muaz bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Ubay bin Ka'ab sendiri. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab kemudian juga meminta nasihat dari kelompok yang sama. Secara spesifik, ia meminta nasihat mengenai fatwa-fatwa kepada Utsman, Ubay, dan Zaid. Ubay bin Ka'ab menjadi sosok orang yang selalu haus ilmu hari-harinya. Ia habiskan untuk terus-menerus belajar. Pantaslah jika ketika beliau menjadi sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah memberikannya tugas yang mulia, yaitu menjadi pencatat wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ia juga dikenal sebagai sahabat yang mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Kepandaian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dalam membaca maupun memahami Al-Quran pernah diuji oleh Rasulullah SAW. Suatu hari, Rasulullah pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, manakah baca Al-Quran yang paling panjang ayatnya dan mempunyai berkah serta keutamaan yang luar biasa? Lalu Ubay bin Ka'ab menjawabnya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah mengulangi pertanyaan tersebut. Dan demi menjaga adab terhadap Rasulullah, Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah kembali bertanya untuk yang ketiga kalinya dengan pertanyaan yang sama. Lalu Ubay bin Ka'ab menjawabnya, Ayatul Kursi. Seketika terpancar wajah gembira Rasulullah dan berkata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berkah ilmu kepada dirimu. Nah, karena kepandaiannya, seorang Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, Ubay bin Ka'ab adalah qori terbesar dari umatku. Ubay bin Ka'ab biasa menghatamkan Al-Quran setiap 8 malam dalam sholat tahajudnya. Pernah Rasulullah SAW bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruhku untuk mendengarkan bacaan Qur'anmu. Lalu, dengan perasaan yang senang, Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut namaku? Rasulullah menjawab, Ya, Allah telah menyebut namamu. Mendengar jawaban Rasulullah seketika, Ubay bin Ka'ab menangis dan terdiam, karena betapa gembira dan bangganya Ubay bin Ka'ab telah diberi penghargaan yang utama oleh Allah dalam pertemuan itu. Seorang muslim yang mencapai kedudukan seperti ini di hati Nabi, pasti ialah seorang muslim yang mulia. Selama bertahun-tahun persahabatan, yaitu ketika Ubay bin Ka'ab selalu berdekatan dengan Nabi Muhammad. Tak putus-putusnya ia mereguk dari telaganya yang dalam itu airnya yang manis.
Setelah berpulangnya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab menepati janjinya dengan tekun dan setia, baik dalam beribadah, dalam keteguhan beragama, dan kelurahan budi. Di samping itu, tiada henti-hentinya ia menjadi pengawas bagi kaumnya. Diingatkannya mereka akan masa-masa Rasulullah SAW masih hidup. Diperingatkan keteguhan iman mereka, sifat zuhud, perangai, dan budi pekerti mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.